Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Olivia Handayani dengan NIM 21042270. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PJBL Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Ibu Intan Slipilia SST MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Jerman. Materi yang pertama itu sistem pemerintahan negara Jerman. Sistem pemerintahan Jerman adalah Republik Pemerintahan Federal. Negara ini terdiri dari 16 negara bagian, masing-masing dengan pemerintahan sendiri. Pemerintahan pusat Jerman beroperasi berdasarkan konstitusi Jerman dan memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dengan peran seremonial dan kanselir sebagai kepala pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif utama. Parlemen Jerman terdiri dari 2, yaitu Bundestag, Dewan Perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan Bundesrat, Dewan Federal yang mewakili negara bagian. Sistem ini memastikan antara pemerintahan federal dan negara bagian serta antara eksekutif dan legislatif. Materi yang kedua itu penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jerman. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jerman diatur dalam sistem federalisme yang membagikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan 16 negara bagian. Setiap negara bagian memiliki konstitusi, parlemen, dan pemerintahnya sendiri yang mengelola berbagai bidang seperti pendidikan, kepolisian, dan kebijakan budaya. Di bawah negara bagian terdapat distrik dan kota madya yang menangani layanan lokal termasuk transportasi, kebersihan, dan perencanaan kota dengan kepala pemerintahan seperti Landrat dan wali kota dipilih langsung oleh warga. Sistem ini memungkinkan negara bagian dan otoritas lokal untuk beroperasi dengan otonomi yang signifikan, merespon kebutuhan dan prioritas masyarakat mereka sambil tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk memastikan kesatuan kebijakan di seluruh negara. Materi yang ketiga itu proses pemilihan kepala daerah di negara Jerman. Proses pemilihan kepala daerah di Jerman bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan yang bersangkutan. Untuk pemilihan kepala negara bagian atau kepala pemerintahan di tingkat negara bagian, pemilihan umum dilakukan oleh parlemen negara bagian setelah pemilihan umum biasa. Kepala negara bagian ini adalah figur kunci dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas eksekutif dan kepemimpinan politik di tingkat tersebut. Di tingkat yang lebih rendah seperti distrik dan kota madya, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung oleh warga setempat melalui pemilihan umum. Wali kota di kota madya atau kepala distrik dipilih untuk memimpin administrasi lokal, mewakili kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Proses pemilihan ini menjamin partisipasi publik yang kuat dalam menentukan pemimpin mereka serta memastikan bahwa kepala daerah yang tetap memiliki legislatif yang kuat untuk mengembangkan tugas-tugas mereka dalam melayani kepentingan masyarakat dan mengelola urusan pemerintahan sehari-hari di tingkat lokal maupun regional. Yang keempat itu contoh penyelenggaraan pemerintahan daerah Jerman. Contoh penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jerman adalah negara bagian Bayern. Bayern dikenal dengan struktur administrasinya yang kuat dan sistem pendidikan yang sangat otonom, yang memungkinkan adaptasi kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, Bayern memiliki kebijakan lingkungan yang progresif, mengarahkan upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan melestarikan lingkungan alam mereka. Di tingkat lokal, kota sebagai ibu kota Bayern menonjol dengan infrastruktur transportasi yang efisien, tata kota yang terencana baik, serta kebijakan inklusif sosial yang kuat untuk memastikan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Secara keseluruhan, sistem federalisme Jerman memungkinkan fleksibilitas dalam pelayanan dan kebijakan publik di tingkat lokal dan
regional sambil mempertahankan koordinasi kesatuan nasional yang esensial. Hal ini menghasilkan tatanan pemerintahan yang stabil, responsif, dan mampu mengatasi berbagai tantangan lokal dan global yang dihadapi oleh masyarakat Jerman. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.